Suamiku tertawa puas di telepon, mencampakkan aku dan hartaku demi wanita muda itu. Dia pikir aku miskin, tua, dan hancur. Dia tidak tahu, rumah yang dia jual itu sebenarnya adalah perangkap yang kusiapkan untuk memangsanya hidup-hidup. Sebelum cerita dimulai, tulis di kolom komentar dari daerah mana saja kalian menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan menyajikan cerita menarik lainnya. Udara dingin dari pendingin ruangan di eksekutif lounge bandara menyentuh kulitku, namun tidak sedingin perasaanku saat ini. Aku duduk di sofa kulit berwarna krem, memutar perlahan gelas berkaki tinggi berisi chardonnay yang harganya mungkin lebih mahal dari gaji bulanan suamiku. Ponselku yang tergeletak di meja marmer bergetar hebat. Nama, suamiku Dion, terpampang di layar. Aku tersenyum tipis, bukan senyum rindu, melainkan senyum seseorang yang sudah tahu akhir dari sebuah permainan catur. Aku mengangkatnya, menempelkan benda pipi itu ke telinga, menanti kalimat yang sudah kuprediksi sejak seminggu lalu. "Halo, Dion," sapaku dengan nada datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Suara tawa meledak dari seberang sana. Tawa yang terdengar sangat puas, arogan, dan menjijikkan. "Dengar baik-baik, Clarissa. Jangan tunggu aku pulang malam ini. Jangan tunggu aku pulang selamanya." Aku menyesap wainku sedikit. "Oh, kamu lembur lagi? Atau sedang sibuk mengarang alasan baru?" "Aku menikah besok," teriaknya. Suaranya begitu lantang hingga aku harus menjauhkan ponselku sedikit. "Ya, kamu tidak salah dengar. Aku menikah besok dengan Bella. Dia muda, cantik, dan jauh lebih bergairah daripada wanita tua membosankan sepertimu. Aku sudah muak melihat wajahmu yang datar itu setiap hari di rumah." Hening sejenak. Aku tidak menjawab, membiarkan dia menumpahkan semua racunnya. "Dan ada satu kejutan lagi untukmu," lanjutnya dengan nada mengejek yang semakin menjadi-jadi. "Coba kamu cek rekening bank bersamamu. Kosong. Kan? Aku sudah menarik semua uang 5 miliar rupiah yang kamu simpan di sana. Itu hakku sebagai suami, anggap saja pesangon karena sudah menahan diri hidup bersamamu selama 5 tahun ini." Aku melirik notifikasi di tablet kerjaku yang menyala. Memang ada laporan penarikan dana besar-besaran. 5 miliar. Bagi Dion, itu uang yang sangat banyak. Bagi perusahaan indukku, itu hanyalah biaya operasional kecil. Namun, aku tetap diam, membiarkan dia merasa di atas angin. "Satu lagi," tambahnya, seolah belum puas menyakitiku. "Rumah mewah tempat kita tinggal, aku sudah menjualnya pagi ini secara tunai. Pembelinya sangat bodoh, mau membayar tunai secepat itu tanpa memeriksa detail sertifikatnya. Jadi, saat kamu pulang nanti, mungkin kunci pintunya sudah diganti. Dadah, wanita tua sialan. Nikmati masa tuamu di jalanan atau di kolong jembatan." Sambungan telepon terputus. Aku meletakkan ponsel kembali ke meja dengan tenang. Tidak ada air mata. Tidak ada histeria. Orang-orang di sekitarku, para eksekutif dan pebisnis kelas atas yang sedang menunggu penerbangan, tidak ada yang menyadari bahwa aku baru saja diceraikan, dirampok, dan diusir oleh suamiku sendiri dalam satu panggilan telepon berdurasi 2 menit. Aku mengambil tabletku, membuka aplikasi pesan instan, dan mengirim pesan suara kepada Reno, pengacara sekaligus orang kepercayaanku. Target sudah bergerak. Reno. Dia sudah menarik umpan 5 miliar itu. Dan dia sudah menandatangani akta jual beli rumah pagi ini. Pastikan tim legal kita siap. Oh ya, pastikan PT Cakra Buana, perusahaan kita yang membeli rumah itu, segera memproses pengambil alihan aset. Aku ingin Dion merasa dia adalah raja dunia hari ini, sebelum kita runtuhkan langit-langitnya besok. Aku kembali menyandarkan punggung. Dion benar-benar bodoh. Dia pikir dia menjual rumah itu kepada orang asing. Dia tidak tahu bahwa pembeli, bodoh, yang dia sebutkan tadi adalah anak perusahaan properti milikku sendiri. Dia baru saja secara sukarela memindahkan aset rumah itu kembali ke dalam kendali perusahaanku, dan uang 5 miliar yang dia curi, itu adalah uang yang sudah ditandai oleh kepolisian sebagai bagian dari penyelidikan penggelapan dana. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela yang menampilkan landasan pacu pesawat. Wanita tua sialan, gumamku menirukan ucapannya. Kita lihat siapa yang akan menangis darah besok. Suamiku sayang.
Konflik ini bukan dimulai hari ini. Ini adalah puncak dari kesabaranku. Aku, Clarissa, yang dia kenal sebagai istri rumahan yang hanya bisa menghabiskan uang suami, sebenarnya adalah pemilik saham mayoritas dari holding company tempat dia bekerja, tempat di mana dia hanya menjadi manajer kecil yang merasa dirinya direktur besar. Ironi ini begitu menggelitik, sampai-sampai aku harus menahan tawa agar tidak dianggap gila oleh pelayan lounge yang datang membawakan refill minumanku. Besok adalah hari pernikahannya dengan Bella, sekretarisnya sendiri. Dan besok juga akan menjadi hari di mana aku memberikan kado pernikahan yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Untuk memahami mengapa aku bisa setenang ini menerima pengkhianatan Dion, kita harus mundur ke 3 tahun yang lalu. Saat itu, aku masih berusaha menjadi istri yang berbakti, menekan ego dan identitas asliku demi menjaga harga diri suami. Aku ingat betul sore itu. Hujan deras mengguyur Jakarta. Dion pulang dengan wajah kusut, melempar tas kerjanya ke sofa ruang tamu. Aku sedang menyiapkan teh hangat ketika dia mulai mengeluh dengan suara tinggi. "Kamu tidak tahu betapa beratnya jadi direktur, Clarissa," bentaknya saat aku menyodorkan cangkir teh. "Tanggung jawabku besar. Perusahaan butuh suntikan dana, dan kalau aku berhasil mendapatkan proyek ini, kita akan kaya raya. Tapi aku butuh modal. Aku butuh uang untuk entertain klien dan beli saham prioritas." Saat itu, aku sudah tahu dia berbohong. Jaringan intelijen bisnisku memberitahu bahwa Dion hanyalah seorang senior manager, bukan direktur. Tapi aku diam. Aku ingin melihat sejauh mana dia akan bersandiwara. "Berapa yang kamu butuhkan, Mas?" tanyaku lembut, berpura-pura naif. 2 miliar. Untuk awal, jawabnya cepat, matanya berbinar tamak. "Kamu punya tabungan warisan orang tuamu, kan? Cairkan itu. Berikan padaku. Aku janji akan mengembalikannya 10 kali lipat dalam setahun." Aku menatap matanya. Tidak ada cinta di sana, hanya ketamakan. Tapi aku tetap memberinya akses ke satu rekening tabungan. Rekening yang memang kusiapkan untuk uang jajan, rumah tangga, bukan rekening utamaku yang berisi aset triliunan rupiah. "Ini tabungan terakhirku, Mas. Tolong gunakan dengan bijak," kataku saat menyerahkan buku tabungan itu. Dia menyahutnya kasar. "Kamu tenang saja. Istri itu tugasnya mendukung suami, bukan banyak tanya. Kalau aku sukses, kamu juga yang enak, bisa ongkang-ongkang kaki di rumah." Sejak hari itu, kebohongan demi kebohongan terus menumpuk. Dia mulai sering pulang malam, beralasan rapat direksi, padahal aku tahu dia sedang menghabiskan uangku di klub malam bersama Bella. Penderitaanku tidak berhenti di situ. Ibu Lestari, ibu kandung Dion, adalah mimpi buruk lainnya. Setiap akhir pekan, wanita itu datang ke rumah kami seperti inspektur bangunan yang siap mencari kesalahan. Suatu siang, saat aku sedang menyapu teras, karena Dion melarangku menyewa pembantu dengan alasan penghematan, padahal uangnya dia pakai untuk foya-foya, Ibu Lestari datang. Dia menendang pot bunga kecil yang ada di dekat kakinya. "Heh, Clarissa," panggilnya tanpa sopan santun. "Lihat anakku, dia kerja banting tulang dari pagi sampai pagi lagi. Wajahnya makin kurus, makin tua. Itu semua gara-gara dia harus menghidupi istri benalu sepertimu." Aku menghela napas panjang, mencoba menahan emosi. "Aku juga mengurus rumah, Bu. Aku memastikan Dion makan sehat dan pakaiannya rapi." "Mengurus rumah?" cibir Ibu Lestari sambil meludah ke tanah. "Kerjaan gampang begitu dibanggakan. Kamu itu beruntung Dion mau menikahi wanita yang tidak punya karir sepertimu. Coba lihat si Bella, sekretarisnya Dion. Itu baru wanita hebat. Cantik, pintar cari uang, gesit. Kalau Dion nikah sama dia, pasti hidup anakku lebih makmur." Kalimat itu menyakitkan, tapi sekaligus menjadi petunjuk. Ternyata Ibu Lestari sudah tahu tentang Bella. Bahkan mungkin dia mendukung perselingkuhan anaknya. Kalau ibu merasa Bella lebih baik, kenapa ibu tidak minta Dion nikahi Bella saja? Tanyaku tajam. Wajah Ibu Lestari memerah. "Berani kamu menjawab? Jangan mentang-mentang kamu pernah kasih modal sedikit, kamu jadi besar kepala. Uang segitu tidak ada artinya dibanding keringat anakku. Ingat, rumah ini, mobil di garasi, semua dibeli pakai uang Dion. Kamu cuma numpang."
Padahal, kenyataannya terbalik. Mobil di garasi adalah hadiah dariku yang kubeli atas nama Dion agar dia tidak minder. Cicilan rumah pun aku yang membayar lewat transfer diam-diam ke rekening KPR, agar Dion mengira gajinya cukup. Aku menutupi semua kekurangan Dion dengan uangku sendiri, demi menjaga marwahnya sebagai kepala keluarga. Tapi hari itu, saat Ibu Lestari menghinaku di depan tetangga yang lewat, sesuatu dalam diriku patah. Rasa hormatku pada pernikahan ini menguap. Aku sadar, aku tidak sedang berkorban demi cinta. Aku sedang memelihara parasit. Malam itu juga, setelah Ibu Lestari pulang membawa rantang berisi makanan enak yang kumasak, tanpa mengucapkan terima kasih, aku menelepon Indira, asisten pribadiku yang sebenarnya. Indira, kataku dingin, mulai besok, kamu masuk ke rumahku. Menyamarlah jadi pembantu rumah tangga yang bodoh dan lugu. Aku butuh mata dan telinga di dalam rumah ini 24 jam. Aku ingin tahu seberapa busuk suamiku dan seberapa dalam dia mengkhianatiku. Siap, Bu Clarissa. Apa ada instruksi khusus? Tanya Indira. Catat semua. Rekam semua. Kumpulkan bukti. Aku akan bermain peran sebagai istri bodoh sedikit lebih lama. Biarkan mereka merasa menang. Biarkan mereka terbang tinggi. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin hancur saat aku hempaskan nanti. Itulah awal mula aku menyusun rencana ini. Kebohongan Dion tentang jabatannya, ketamakan Ibu Lestari, dan kehadiran Bella menjadi bahan bakar yang sempurna untuk api yang sedang kusiapkan. Dan sekarang, 3 tahun kemudian, api itu sudah siap membakar habis segalanya. Telepon Dion di bandara tadi adalah pemantik akhirnya. 1 bulan sebelum Dion meneleponku dengan sombong di bandara tadi, suasana di rumah kami tampak tenang. Namun sebenarnya badai sedang bergolak di bawah permukaan. Aku sedang duduk di ruang kerja pribadiku yang kedap suara, satu-satunya ruangan di rumah yang kuncinya tidak pernah dipegang oleh Dion. Di meja kerjaku, Indira berdiri dengan pakaian das terlusuh, penyamaran sempurnanya sebagai pembantu rumah tangga bernama Inah. Ini laporannya, Bu, kata Indira, menyerahkan sebuah tablet canggih. Sikap tubuhnya yang biasanya membungkuk ala pembantu kini tegak, matanya tajam dan profesional. Saya sudah menyalin semua data dari laptop Pak Dion saat dia sedang mabuk semalam. Aku menerima tablet itu dan mulai menggeser layarnya. Apa yang kulihat membuat darahku berdesir, bukan karena kaget, tapi karena rasa jijik yang memuncak. Folder pertama berisi foto-foto mesra Dion dan Bella di berbagai hotel berbintang. Klik. Perselingkuhan murahan. Tapi folder berikutnya jauh lebih menarik. Judulnya, Urgent, Do Not Open. Tentu saja, itu folder pertama yang kubuka. Di dalamnya ada pindaian dokumen sertifikat rumah kami. Tapi ada stempel aneh di sana. Dia menggadaikan sertifikat rumah ini ke rentenir ilegal. Bu, jelas Indira tenang. Tanda tangan ibu dipalsukan. Lihat di halaman 3. Aku memperbesar gambar itu. Tanda tanganku yang halus dan rumit ditiru dengan cukup baik, tapi tetap palsu. Tanggalnya baru seminggu yang lalu. Untuk apa uangnya? Bella? Tanyaku. Bukan hanya itu, jawab Indira. Dia menekan satu tombol di tablet, memunculkan rekaman suara. Itu rekaman percakapan Dion dengan seseorang di telepon, diambil oleh alat penyadap yang dipasang Indira di bawah meja makan. Suara Dion terdengar bergetar, penuh ketakutan. Tolong beri saya waktu seminggu lagi, Bang. Saya janji akan bayar. Jangan datangi kantor saya, jangan sakiti Bella. Saya akan jual rumah itu. Istri saya bodoh, dia tidak akan sadar kalau sertifikatnya sudah tidak ada. Suara di seberang sana terdengar berat dan mengancam. Lu punya utang judi online total 3 miliar, Dion. Bunga berjalan terus. Kalau minggu depan gak lunas, gue kirim orang buat abisin lu. Aku terdiam. Judi online. Jadi selama ini dia bukan investasi saham, seperti yang dia gembar-gemborkan pada ibunya. Dia pecandu judi yang kalah telak. Ini dia senjatanya, gumamku. Dia bukan hanya peselingkuh. Dia adalah pengecut yang terdesak. Indira mengangguk. Ada satu lagi, Bu. Dari hasil pengamatan saya selama sebulan, Pak Dion punya fobia akut. Ketakutan yang tidak rasional. Apa itu? Dia takut terlihat miskin,
kata Indira. Setiap kali ada tagihan kartu kredit datang, dia panik, keringat dingin, bahkan sesak napas. Dia pernah hampir pingsan di kamar mandi hanya karena saldo ATM-nya tidak cukup untuk bayar kopi di Starbucks. Dia membangun citra palsu ini begitu tinggi sampai-sampai dia sendiri percaya kalau dia kaya. Menghancurkan citra itu akan lebih menyakitkan baginya daripada penjara. Aku tersenyum miring. Informasi ini lebih berharga daripada emas. Dion, pria yang selalu meremehkanku, ternyata hidup dalam ketakutan akan kemiskinan. Dia menjerat dirinya sendiri dalam jaring kebohongan. Dia menjual rumah bukan karena dia ingin pindah dengan Bella, tapi karena dia dikejar hutang nyawa. Dan uang 5 miliar di rekeningku yang dia incar? Itu tiket keselamatannya. Bagus, Indira, kataku. Kita biarkan dia merasa berhasil. Biarkan dia berpikir dia sudah mendapatkan uang itu. Kita akan gunakan ketakutan terbesarnya, menjadi miskin dan dipermalukan, sebagai panggung utama kehancurannya. Aku menatap layar tablet, melihat wajah Dion yang sedang tertawa di salah satu foto bersama Bella. Kamu menggali kuburanmu sendiri, Dion, bisikku, dan aku akan dengan senang hati menendangmu masuk ke dalamnya. Kembali ke masa kini. Pesawatku baru saja mendarat kembali di Jakarta. Aku tidak jadi pergi dinas. Kepergianku tadi pagi hanyalah alibi agar Dion merasa aman melakukan aksinya. Sekarang, permainan dimulai. Aku duduk di kursi belakang Alphard hitam milik kantorku. Di sampingku, Reno, pengacaraku yang setia, sedang mengetik cepat di laptopnya. Status terkini, Reno, tanyaku sambil melepas kacamata hitam. Sesuai prediksi, Bu, jawab Reno tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Dion sudah mentransfer 5 miliar itu ke rekening Bella 10 menit yang lalu. Dia pikir itu aman. Tapi sesuai instruksi Ibu, kami sudah melaporkan transaksi itu sebagai aktivitas mencurigakan ke PPATK. Dalam waktu 1x24 jam, rekening Bella akan freeze. Dia tidak akan bisa menarik uang itu seser pun. Bagus. Dan soal rumah? Reno tersenyum licik. Akta jual beli sudah sah. Dion menjual rumah itu kepada PT Cakra Buana. Uang pembayaran dari perusahaan kita sudah masuk ke rekening Dion yang lain, rekening yang sudah dikuasai oleh rentenir itu karena Dion pernah menyerahkan aksesnya sebagai jaminan. Aku tertawa kecil. Jadi, uang hasil jual rumah itu langsung tersedot otomatis untuk bayar utang judinya. Tepat sekali. Saldo Dion saat ini 0 rupiah. Dia tidak memegang uang sepeser pun dari penjualan rumah. Dan uang 5 miliar di rekening Bella juga beku. Mereka benar-benar kosong melompong untuk pesta besok. Persiapan di gedung pernikahan bagaimana? Semua vendor sudah kami hubungi, lanjut Reno. Catering, dekorasi, gedung, semuanya dipesan atas nama Dion. Tapi pembayarannya menggunakan kartu kredit Dion yang limitnya sudah habis karena judi. Kami sudah memastikan pihak gedung akan menagih pelunasan cash tepat di tengah acara. Jika tidak bayar, lampu mati. Aku mengangguk puas. Rencanaku berjalan seperti orkestra yang indah. Dion ingin pamer kemewahan di pernikahannya dengan Bella. Dia ingin membuktikan pada dunia, dan padaku, bahwa dia sukses. Besok, aku akan memberinya panggung. Tapi bukan panggung kehormatan, melainkan panggung eksekusi. Aku mengambil ponselku, melihat foto undangan pernikahan digital yang disebar Bella di media sosialnya. The Wedding of Dion and Bella. A Fairy Tale Come True. Dongeng, ya, cibirku. Dongeng Cinderella pun berakhir tepat jam 12 malam saat sihirnya hilang. Tapi untuk kalian, sihirnya akan hilang bahkan sebelum pesta dimulai. Indira sudah siap di lokasi? Tanyaku. Indira sudah menyusup sebagai koordinator wedding organizer tambahan, jawab Reno. Dia akan memegang kendali atas sound system dan proyektor. File presentasi, kejutan, dari ibu sudah siap tayang. Sempurna. Mobilku melaju menembus jalanan Jakarta yang macet. Aku melihat gedung-gedung tinggi di luar jendela, sebagian besar adalah proyek yang didanai oleh perusahaanku. Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang, membiarkan Dion merasa jadi raja di istana pasirnya. Besok, aku akan keluar dari bayangan itu. Aku bukan lagi istri yang lemah.
Aku adalah CEO yang akan mengakui sisi hidup mereka. Reno, panggilku pelan. Ya, Bu. Pastikan undangan VVIP untukku sudah siap. Aku ingin duduk di barisan paling depan. Aku ingin melihat ekspresi wajahnya saat dunianya runtuh. Tentu saja, Bu. Kursi terbaik sudah disiapkan untuk tamu kehormatan. Aku tersenyum. Besok akan menjadi hari yang panjang. Dan aku tidak sabar untuk memulainya. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta bermandikan cahaya kristal. Aroma bunga lili segar dan parfum mahal menyerbak memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma keangkuhan yang menguar dari para pemilik acara. Aku melangkah masuk melalui pintu samping yang tidak terlalu mencolok, mengenakan gaun hitam panjang yang elegan namun tidak berlebihan, lengkap dengan topi lebar yang sedikit menutupi wajahku. Di tanganku, sebuah clutch berisi ponsel yang terhubung langsung dengan tim operasional Reno dan Indira. Dari sudut ruangan yang agak gelap, aku mengamati panggung pelaminan yang didekorasi bak istana dongeng. Emas dan merah marun mendominasi, warna yang dipilih Dion untuk memamerkan kekayaan barunya. Di sana, Dion berdiri gagah dengan setelan jas abu-abu mengilap yang aku tahu harganya puluhan juta. Tentu saja dibayar menggunakan kartu kredit tambahanku yang belum sempat kublokir bulan lalu. Di sampingnya, Bella tersenyum lebar, memamerkan deretan gigi putihnya, mengenakan gaun pengantin berekor panjang yang bertabur kristal Swarovski. Mereka tampak seperti raja dan ratu dunia, melambai pada tamu undangan yang sebagian besar adalah kolega bisnis palsu Dion dan teman-teman sosialita Bella yang matre. Aku melihat Ibu Lestari, mantan mertuaku, berjalan hilir mudik di antara meja prasmanan VIP. Suaranya lantang, sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar. Iya, Jeng. Anakku Dion itu memang hebat. Dia direktur utama sekarang. Lihat pesta ini, semuanya tunai. Tidak seperti istri lamanya itu, si Clarissa. Duh, wanita itu benar-benar pembawa sial. Sejak Dion cerai dari dia, rezeki anakku langsung mengalir deras seperti air bah. Memang benar kata orang tua, membuang istri yang tidak berguna itu kunci kesuksesan suami. Telingaku panas, namun hatiku sedingin es. Aku melihat tamu-tamu itu mengangguk kagum, tertipu oleh sandiwara keluarga ini. Mereka tidak tahu bahwa makanan lezat yang sedang mereka santap, dekorasi megah yang mereka kagumi, dan bahkan sewa gedung ini, belum dibayar lunas. Dion, dengan segala arogansinya, memilih paket pembayaran, termin hari H, untuk menunjukkan gengsi, yakin bahwa dia bisa membayarnya saat acara berlangsung menggunakan uang hasil curian dari rekeningku. Tepat pukul 8 malam, saat acara puncak hendak dimulai, Dion mengambil mikrofon. Selamat malam hadirin sekalian, serunya penuh percaya diri. Terima kasih sudah datang merayakan kebahagiaan kami. Malam ini adalah bukti bahwa cinta sejati dan kerja keras akan selalu menang. Saya, Dion, berjanji akan membahagiakan istri saya, Bella, dengan segala kemewahan yang pantas dia dapatkan. Tepuk tangan bergemuruh. Bella tersipu malu, menyandarkan kepalanya di bahu Dion. Sekarang, lanjut Dion, mari kita saksikan video perjalanan cinta kami di layar utama. Ini tandanya. Aku menekan satu tombol di ponselku. Sinyal terkirim ke Indira yang menyamar di ruang kontrol. Layar LED raksasa di belakang pelaminan menyala terang. Namun, bukan foto romantis prewedding mereka di Paris atau Bali yang muncul. Layar itu berkedip sebentar, lalu menampilkan logo sebuah stasiun berita bisnis terkemuka dengan tulisan Breaking News. Musik orkestra berhenti mendadak. Keheningan menyergap ruangan. Di layar, wajah seorang pembaca berita muncul dengan headline besar berwarna merah, skandal korporasi, manajer mengaku direktur, diduga gelapkan dana perusahaan dan palsukan aset. Wajah Dion di layar besar itu terpampang jelas, foto candid saat dia sedang bertransaksi dengan rentenir di sebuah warung kopi kumuh. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Tamu undangan saling pandang, menunjuk ke layar, lalu menatap Dion yang kini wajahnya pucat pasi. Apa-apaan ini? Teriak Dion panik, menoleh ke arah operator. Matikan. Siapa yang main-main? Matikan layarnya. Namun layar itu tidak mati. Malah berganti menjadi tampilan mutasi rekening bank. Terpampang jelas saldo rekening Dion di beberapa bank besar, 0 rupiah.
0 rupiah. Rp 150.000, overdraft. Di bawahnya tertulis status. Dibekukan oleh otoritas keuangan, dugaan pencucian uang penipuan. Itu bohong, jerit Bella, suaranya melengking tinggi. Suamiku kaya. Dia baru jual rumah 5 miliar tadi pagi. Tepat saat itu, seolah sudah dikomando, lampu utama di ballroom berkedip-kedip lalu mati sebagian, menyisakan pencahayaan remang yang suram. Dari pintu utama, manajer gedung hotel beserta 3 orang staf keamanan berbadan tegap berjalan cepat membelah kerumunan menuju pelaminan. Wajah manajer itu tampak sangat tidak ramah. "Pak Dion," panggil manajer itu dengan suara tegas tanpa menggunakan mikrofon, namun cukup keras untuk didengar separuh ruangan yang kini hening mencekam. Dion gemetar, keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. "Ada apa ini? Kenapa lampu dimatikan? Saya akan tuntut hotel ini." "Bapak yang akan kami tuntut," balas manajer itu dingin, sambil menyodorkan mesin EDC dan tumpukan tagihan. "Kami baru saja mencoba mendebet pelunasan biaya catering dan sewa gedung sebesar 800 juta rupiah dari 3 kartu kredit yang Bapak berikan. Semuanya declinet." Ditolak. Keterangannya, saldo tidak cukup dan aset dibekukan. "Mustahil," bantah Dion, tangannya gemetar hebat saat merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit mahalnya. "Coba lagi. Pakai kartu yang ini. Ini kartu platinum." Staf hotel mencoba menggesek kartu itu di depan mata Dion. Mesin itu berbunyi bip panjang yang menyakitkan. Struk keluar dengan tulisan declinet. "Coba yang ini, yang ini." Dion mengeluarkan kartu lain, lalu kartu lainnya lagi, sampai kartu-kartu itu berserakan di lantai panggung. Satu persatu dicoba. Satu persatu ditolak. "Pak Dion," kata manajer itu, suaranya semakin keras dan tidak sabar. "Anda punya waktu 10 menit untuk melunasi pembayaran secara tunai atau transfer instan. Jika tidak, kami akan menghentikan acara ini, menyita semua dekorasi, dan memanggil polisi atas tuduhan penipuan jasa. Catering sudah kami instruksikan untuk berhenti menyajikan makanan sekarang juga." Aku melihat para pelayan yang membawa piring-piring steak dan lobster berbalik arah kembali ke dapur. Tamu-tamu undangan mulai berdiri, wajah mereka campuran antara bingung dan jijik. Dion mundur selangkah, napasnya memburu. Fobia terbesarnya sedang terjadi di depan matanya. Dia tidak takut hantu, tidak takut darah, tapi dia sangat takut terlihat miskin. Dia membangun citra dirinya sebagai orang sukses bertahun-tahun, menipu semua orang, dan kini topeng itu retak di depan ratusan pasang mata. Kakinya goyah. Dia mencengkeram lengan Bella untuk menahan tubuhnya agar tidak ambruk, tapi Bella menepisnya kasar. "Dion, apa maksudnya ini?" bentak Bella, tidak lagi peduli pada citra anggunnya. "Mana uangnya? Katanya kamu sudah tarik uang dari rekening istri tuamu itu. Bayar mereka. Jangan bikin aku malu." Aku sudah transfer ke kamu. Bella, cek rekeningmu. Bayar pakai rekeningmu dulu." Dion memohon, suaranya pecah seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Bella buru-buru membuka ponselnya, jari-jarinya yang berkutek merah menyala menari panik di layar. Wajahnya berubah dari merah pada menjadi seputih kertas dalam hitungan detik. "Dion," bisik Bella horor, matanya terbelalak menatap layar ponsel. Akunnya terblokir. Ada notifikasi dari bank. Dana ditahan karena indikasi tindak pidana pencucian uang. Kita tidak punya uang sepeser pun." Dion ambruk berlutut di lantai panggung. Dunianya runtuh. Dia menatap sekeliling dengan pandangan kosong. Tamu-tamu mulai mencemooh. Ibu Lestari yang tadi sibuk pamer kini berdiri kaku di dekat meja prasmanan, memegang dadanya seolah terkena serangan jantung, mulutnya ternganga tak percaya. Inilah saatnya. Kekacauan mental sudah tercipta. Mereka sudah hancur secara psikologis. Kini saatnya menghancurkan mereka dengan fakta. Aku memberi isyarat pada teknisi lampu yang sudah disuap Reno. Sorot lampu spotlight yang tajam tiba-tiba menyala, bukan mengarah ke pelaminan yang menyedihkan itu, melainkan mengarah lurus ke tempatku berdiri di sudut ruangan. Aku membuka topi lebarku, membiarkan rambutku tergerai. Aku melepas kacamata hitamku dan menatap lurus ke arah panggung.
Suara sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer terdengar jelas di tengah keheningan ruangan saat aku mulai berjalan membelah kerumunan. Tamu-tamu undangan spontan menyingkir, memberiku jalan seolah aku adalah ratu yang sedang membelah lautan manusia. "Clarissa," desis Ibu Lestari saat aku melewatinya. Dia tampak seperti melihat hantu. Aku tidak menoleh. Mataku terkunci pada Dion yang masih berlutut di panggung. Reno dan Indira muncul dari belakang panggung, berjalan mengapitku. Indira sudah tidak lagi memakai baju pelayan lusuh, dia mengenakan blazer formal dan memegang tumpukan dokumen tebal. Aku menaiki tangga panggung pelaminan dengan anggun. Berdiri menjulang di hadapan Dion yang berlutut dan Bella yang gemetar. "Ngapain kamu kesini, wanita tua miskin?" teriak Dion, mencoba bangkit dengan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. "Mau menertawakanku? Hah? Pergi. Ini pestaku." "Pesta?" tanyaku tenang, suaraku diperkuat oleh klipon mic yang terpasang di gaunku, menggema ke seluruh penjuru ruangan. "Pesta yang mana, Dion? Pesta yang belum kamu bayar ini? Atau pesta perpisahan untuk karir dan kebebasanmu?" Aku mengulurkan tangan. Indira dengan sigap menyerahkan sebuah dokumen bersampul biru. "Kamu bilang di telepon tadi, kamu sudah menjual rumah kita, kan? Menjualnya tunai kepada orang bodoh yang tidak memeriksa sertifikat." Aku melemparkan dokumen itu tepat ke dada Dion. Kertas-kertas berhamburan. "Bacalah, mantan suamiku sayang. Siapa nama pembeli yang tertera di sana?" Dion memungut lembar akta jual beli itu dengan tangan gemetar. Matanya menyapu baris demi baris, lalu membelalak lebar. PT Cakra Buana," eja Dion terbata-bata. "Benar," jawabku sambil tersenyum manis. "Dan tahukah kamu siapa pemilik saham mayoritas PT Cakra Buana?" Aku memberi isyarat pada Indira. Indira maju selangkah dan berkata lantang, "Pemilik tunggal PT Cakra Buana, serta holding company tempat Bapak Dion bekerja sebagai manajer, adalah Ibu Clarissa." Gema suara Indira menghantam ruangan itu seperti petir. "Apa?" Dion terhuyung ke belakang. "Tidak mungkin. Kamu cuma ibu rumah tangga. Kamu cuma wanita bodoh yang hidup dari gajiku." "Koreksi," potongku tajam. "Kamu yang hidup dari uangku, Dion. Mobil yang kamu pakai, jam tangan Rolex di tanganmu, jas mahal itu, bahkan gaji bulananmu, semuanya berasal dari perusahaanku. Aku yang membiarkanmu merasa hebat selama ini. Aku yang menutupi ketidakmampuanmu. Tapi hari ini, aku memutuskan untuk berhenti bermain sandiwara." Dion menggeleng-gelengkan kepalanya, menyangkal kenyataan. "Bohong. Ini pasti rekayasa." "Dan soal uang 5 miliar itu," lanjutku tanpa mempedulikan penyangkalannya. Aku mengambil dokumen lain dari tangan Reno. "Kamu pikir kamu pintar menarik uang itu pagi-pagi sekali? Kamu tidak sadar, Dion. Itu bukan uang tabungan rumah tangga. Itu dana operasional perusahaan yang sengaja kutitipkan di rekening umpan. Saat kamu memindahkannya ke rekening Bella, secara hukum, kamu telah melakukan penggelapan dana perusahaan dan pencucian uang." Aku menunjuk ke arah Bella yang kini menangis meraung-raung. "Selamat ya, Bella. Karena uang itu masuk ke rekeningmu, kamu sekarang resmi menjadi penadah dan mitra dalam kejahatan korporasi. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara." Bella menjerit histeris. "Aku tidak tahu apa-apa. Dion yang transfer. Dion yang bilang dia kaya. Aku cuma korban." Dia mendorong Dion dengan kasar hingga suamiku itu terjatuh lagi. "Dasar penipu. Kamu bilang kamu direktur. Kamu bilang kamu punya segalanya. Ternyata kamu cuma maling." "Diam kamu," bentak Dion pada Bella, lalu dia merangkak ke arah kakiku, mencoba meraih ujung gaunku. Wajahnya yang tadi sombong kini basah oleh air mata dan ingus. "Clarissa, sayang, maafkan aku. Aku hilaf. Ini semua salah perempuan itu. Dia yang menggodaku. Tolong, jangan lakukan ini. Kita masih suami istri, kan? Kamu mencintaiku, kan? Tarik laporannya, sayang. Aku akan ceraikan Bella sekarang juga. Kita pulang ke rumah, ya?" Aku menatapnya dengan tatapan jijik yang tak terlukiskan. Pemandangan ini sungguh menyedihkan.
Pria yang tadi pagi memanggilku, wanita tua sialan, kini mengemis di kakiku seperti anjing yang ketakutan. Aku menendang tangannya pelan agar tidak menyentuh gaunku. Pulang ke rumah? Tanyaku sinis. Rumah yang mana? Rumah itu sudah jadi milik PT Cakra Buana. Dan kamu, Dion, bukan lagi siapa-siapa. Kamu dipecat dari perusahaan mulai detik ini. Semua fasilitas ditarik. Aku menoleh ke arah tamu undangan yang masih terpaku di tempat mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kataku lantang. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pesta ini dibubarkan karena tuan rumah tidak mampu membayar. Silakan pulang. Kecuali... Aku menunjuk ke pintu masuk di mana sirine mobil polisi mulai terdengar meraung-raung di lobi hotel. Kecuali bagi mereka yang namanya tercantum dalam surat perintah penangkapan. Pintu ballroom terbuka lebar. Sekelompok polisi berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap, dipimpin oleh seorang perwira. Di belakang mereka, terlihat dua orang pria berwajah garang dengan tato di lengan, para penagih utang yang mencari Dion karena masalah sertifikat ganda. Dion Prasetyo, seru perwira polisi itu sambil mengeluarkan borgol. Anda kami tangkap atas dugaan pemalsuan dokumen negara, penggelapan dana perusahaan, dan penipuan. Dion berteriak, meronta saat polisi menarik tangannya ke belakang punggung. Tidak. Jangan. Clarissa, tolong aku. Ibu. Ibu tolong Dion. Aku menoleh ke arah Ibu Lestari. Wanita tua itu tidak bisa menolong. Dia sudah pingsan di atas kursi, dikelilingi oleh teman-temannya yang kini menatapnya dengan pandangan merendahkan. Satu lagi, bisikku pada Dion saat polisi menyeretnya melewatinya. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya. Wanita tua sialan ini baru saja memenangkan segalanya. Polisi membawa Dion dan Bella keluar dari ruangan. Bella terus meronta sambil menyalahkan Dion, sementara Dion menangis memanggil namaku. Kamera para tamu tak henti-hentinya merekam momen memalukan itu. Kilatan lampu flash menjadi penutup pesta pernikahan yang paling tragis dalam sejarah hotel ini. Aku berdiri tegak di panggung kosong itu, menarik napas panjang. Udara tidak lagi terasa sesak. Aroma kemunafikan sudah hilang, digantikan oleh aroma kemenangan yang manis dan segar. Waktu seolah berhenti di Grand Ballroom Hotel itu. Detik-detik setelah layar LED raksasa menampilkan saldo rekening 0 rupiah dan status, dibekukan, milik Dion terasa seperti sebuah abad yang menyiksa. Keheningan yang menyergap ruangan itu begitu pekat, begitu berat, hingga aku bisa mendengar suara desingan halus dari pendingin ruangan dan deru napas panik Dion yang terdengar seperti orang tercekik. Ratusan pasang mata yang semula menatap penuh kekaguman kini berubah menjadi tatapan penghakiman. Aku berdiri di sana, di ujung panggung yang gelap, menyaksikan bagaimana sebuah kerajaan palsu runtuh hanya dalam satu hembusan napas. Ini bukan sekadar rasa malu, ini adalah pembantaian harga diri secara massal. Dion masih terpaku di tempatnya. Wajahnya yang tadi berseri-seri, penuh dengan kesombongan seorang raja sehari, kini berubah menjadi topeng kematian. Kulitnya memucat hingga ke bibir, seolah darahnya telah disedot habis oleh ketakutan. Dia menatap layar itu, lalu menatapku, lalu kembali ke layar, menggelengkan kepalanya berulang kali seakan gerakan itu bisa menghapus kenyataan pahit yang terpampang di sana. Tidak mungkin. Desisnya. Suaranya pecah, serak, dan menyedihkan. Ini pasti kesalahan sistem. Ini pasti ulahmu, kan? Clarissa, jawab aku. Kamu meretas bank, kan? Teriakannya menggema di ruangan yang sunyi, namun tidak ada yang menjawab. Justru, bisik-bisik mulai terdengar. Mulanya pelan seperti desau angin, lalu semakin keras, semakin tajam. Itu benar saldonya 0? Jadi selama ini dia bohong soal jabatannya. Lihat itu, ada tulisan pencucian uang. Jangan-jangan kita ikut makan uang haram malam ini. Kasihan si Bella, katanya nikah sama konglomerat, taunya sama penipu. Komentar-komentar itu seperti ribuan jarum yang menusuk kulit Dion. Dia mundur selangkah, kakinya goyah, menabrak meja hias yang penuh dengan bunga mawar impor. Vas kristal mahal itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Prang! Suara pecahan kaca itu memicu kepanikan Bella. Bella, yang sejak tadi berdiri kaku seperti patung lilin yang meleleh, tiba-tiba tersentak.
Dia menatap Dion dengan horor. Gaun pengantin berekor panjang yang dia banggakan, yang harganya ratusan juta, dan belum lunas, kini terasa seperti kain kafan yang melilit tubuhnya. Dion. Suara Bella bergetar, air mata mulai merusak riasan tebal di wajahnya. Jelaskan padaku. Apa maksud tulisan di layar itu? Apa maksud manajer hotel tadi? Kartu kreditmu ditolak? Rekeningmu kosong? Kamu bilang kita punya 5 miliar tunai hari ini. Dion menoleh pada Bella, matanya liar mencari pegangan. Sayang, dengerin aku dulu. Ini cuma masalah teknis. Clarissa pasti memblokir aksesku sementara. Uangnya ada di rekening kamu, kan? Coba cek lagi. Cek sekarang. Bella dengan panik merogoh ponselnya yang terselip di balik korset gaunnya. Jari-jarinya yang gemetar menekan layar dengan kasar. Dia membuka aplikasi mobile banking. Wajahnya diterangi cahaya layar ponsel, dan dalam hitungan detik, ekspresi bingung itu berubah menjadi jeritan histeris yang memilukan. Dibekukan? Jerit Bella, suaranya melengking tinggi hingga membuat beberapa tamu menutup telinga. Dia melempar ponselnya ke lantai hingga retak. Kenapa rekeningku juga dibekukan? Dion, apa yang kamu lakukan? Di situ ada uang tabunganku juga. Kenapa ada notifikasi tindak pidana? Dion mencoba meraih bahu Bella, tapi wanita itu menepisnya dengan kasar, kukunya yang panjang mencakar lengan jas Dion. Jangan sentuh aku, penipu. Kamu bilang kamu direktur. Kamu bilang kamu kaya raya. Aku tinggalkan keluargaku. Aku tinggalkan teman-temanku demi kamu, karena aku pikir kamu jaminan masa depanku. Ternyata kamu cuma sampah. Bella, tolong jangan begini di depan orang. Dion memohon, keringat dingin membasahi rambutnya yang tertata rapi. Kita bisa bicarakan ini di rumah. Aku melangkah maju. Suara heelsku mengetuk lantai panggung kayu, iramanya tenang namun mengintimidasi. Sorot lampu spotlight mengikutiku, membuatku menjadi pusat gravitasi di ruangan itu. Rumah? Potongku dengan nada dingin yang menusuk tulang. Rumah mana yang kamu maksud? Dion? Rumah yang sudah kamu jual pagi ini demi menutupi utang judimu. Dion menoleh padaku, matanya terbelalak. Clarissa kau. Aku mengangkat dokumen bersampul biru yang dipegang Indira. Mari kita luruskan fakta di depan semua orang yang hadir di sini. Biar tidak ada simpang siur. Aku membuka mikrofon di tanganku, memastikan suaraku terdengar jelas hingga ke sudut ruangan paling belakang. Hadirin sekalian, mulaku, suaraku stabil. Pria yang berdiri di depan kalian ini, Dion Prasetyo, mengaku sebagai direktur utama di perusahaan Nusantara Holdings. Faktanya, dia hanyalah seorang senior manajer yang performanya buruk dan sudah masuk dalam daftar peringatan HRD sejak 6 bulan lalu. Dan wanita di sampingnya, Bella, sekretarisnya, bersengkongkol dengannya untuk memalsukan laporan keuangan departemen demi gaya hidup hedonisme mereka. Terdengar seruan kaget dari para kolega kantor Dion yang hadir. Mereka saling pandang, menyadari kejanggalan-kejanggalan kecil selama ini yang akhirnya masuk akal. Tapi kebohongan terbesar bukan itu. Lanjutku, menatap tajam ke manik mata Dion. Pagi ini, Dion menelepon saya. Dia menceraikan saya lewat telepon, menghina saya sebagai wanita tua yang tidak berguna, dan dengan bangga mengatakan dia telah menjual rumah kami serta menguras rekening tabungan saya. Dia pikir dia menang. Dia pikir dia pintar. Aku melempar dokumen di tanganku ke kaki Dion. Kertas-kertas berhamburan, memperlihatkan kop surat resmi dan tanda tangan basah. Bacalah, Dion. Bacalah dengan keras siapa yang membeli rumah itu darimu. Dion memungut kertas itu dengan tangan gemetar hebat. Bibirnya bergerak-gerak membaca baris demi baris, lalu wajahnya runtuh total. TPT. Cakra Buana. Eja Dion terbata. Ya, PT Cakra Buana, tegasku. Perusahaan induk yang membawahi tempatmu bekerja. Perusahaan yang saham mayoritasnya, 90%, dimiliki oleh saya, Clarissa Andini. Keheningan pecah. Guncangan hebat melanda ruangan. Suara gasp, tarikan napas kaget, terdengar serempak. Apa? Seru Ibu Lestari dari meja VIP. Dia bangkit berdiri,
Tangannya mencengkeram taplak meja hingga buku-buku jarinya memutih. Bohong. Kamu itu cuma anak yatim piatu yang mewarisi ruko tua. Kamu tidak mungkin punya perusahaan. Aku menoleh perlahan ke arah mantan mertuaku itu. Wanita yang selalu memandangku dengan jijik, seolah aku adalah kotoran di bawah sepatunya. Ibu Lestari yang terhormat, kataku dengan senyum tipis yang mematikan. Ibu pikir dari mana Dion bisa membeli mobil Pajero itu? Dari gajinya yang cuma 20 juta sebulan? Cicilan mobil itu 15 juta. Ibu pikir sisa 5 juta cukup untuk biaya hidup mewah kalian, arisan berlian ibu, dan belanja baju branded? Sayalah yang selama ini diam-diam membayar semua tagihan itu. Saya yang menyuntikkan dana ke rekening Dion, agar dia terlihat sukses di mata ibu. Saya yang menjaga martabat anak ibu. Ibu Lestari ternganga. Kakinya lemas, dan dia kembali terduduk di kursinya, tatapannya kosong. Dan sekarang, aku kembali menatap Dion yang kini berlutut, karena kamu menjual rumah itu ke perusahaanku. Secara hukum rumah itu kini milik aset korporasi. Dan uang pembayaran rumah yang masuk rekeningmu? Karena rekening itu sudah dikuasai oleh rentenir tempatmu berutang judi, uang itu lenyap dalam detik yang sama saat transfer masuk. Kamu tidak punya rumah. Kamu tidak punya uang. Dan karena kamu menggunakan uang perusahaan, uangku, untuk membiayai pesta ini dan mentransfer ke Bella, kamu resmi menjadi pencuri. Utang judi? Ulang Bella, matanya melotot. Kamu judi, Mas? Katanya investasi kripto. Dia kalah 3 miliar di situs judi slot. Bella, jawabku mewakili Dion yang sudah bisu. Itulah alasan dia buru-buru menjual rumah. Bukan untuk menikahimu, tapi agar kepalanya tidak dipenggal oleh preman. Tepat pada saat itu, seolah semesta mendukung dramaku, pintu ballroom didobrak kasar. Bukan oleh polisi, tapi oleh gelombang pertama karma yang lebih brutal, debt collector. 4 orang pria berbadan kekar, dengan kulit gelap dan tato yang merambat hingga ke leher, masuk dengan langkah lebar. Mereka tidak peduli dengan dekorasi mewah atau tamu-tamu berjas. Aura kekerasan yang mereka bawa membuat udara di ruangan itu terasa sesak. Dion, teriak salah satu dari mereka, suaranya menggelegar seperti petir. Keluar lu, anjing. Lu pikir lu bisa lari? Hah? Tamu-tamu undangan menjerit ketakutan, berlarian menepi, menciptakan lorong kosong yang langsung mengarah ke panggung. Dion menciut. Dia merangkak mundur, bersembunyi di balik gaun Bella. Bel, tolong aku, mereka bakal bunuh aku. Bella menendang Dion menjauh. Jangan bawa-bawa aku. Aku nggak kenal mereka. Si penagih utang melompat ke atas panggung dengan sekali gerakan ringan. Dia mencengkeram kerah jas mahal Dion dan mengangkat tubuh pria itu seolah dia seringan kapas. Ampun, Bang. Ampun. Saya sudah bayar. Rumah sudah laku. Racau Dion, air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Duitnya belum masuk ke bos gue sepenuhnya. Bunganya nambah. Bego? Bentak pria itu, lalu menampar pipi Dion dengan keras. Plah! Suaranya menggema, membuat semua orang ngeri. Dan lu? Pria itu menunjuk ke arah Ibu Lestari. Emaknya Dion. Kan? Tadi gue denger di luar lu pamer-pamer kalau anak lu kaya raya. Sini lu. 2 penagih utang lainnya menghampiri Ibu Lestari. Wanita tua itu menjerit histeris saat mereka mulai menarik paksa perhiasan yang menempel di tubuhnya. Jangan, ini kalung kesayangan saya. Ini emas asli. Jerit Ibu Lestari, meronta-ronta seperti cacing kepanasan. Bayar utang anak lu. Bentak si penagih utang, menarik paksa kalung itu hingga putus. Butiran-butiran manik emas berhamburan ke lantai. Gelang-gelang keroncong emas yang dia banggakan dilucuti satu persatu dengan kasar, meninggalkan bekas merah di kulit keriputnya. Tolong! Polisi! Tolong ada perampok! Teriak Ibu Lestari. Dan doa itu terkabul, tapi bukan untuk menyelamatkannya. Sirine polisi meraung di lobi hotel. Sekelompok petugas berseragam coklat masuk dengan senjata lengkap. Mereka bukan datang untuk mengusir penagih utang, tapi untuk target utama. Saudara Dion Prasetyo, ucap seorang perwira polisi dengan tegas, membacakan surat perintah di tangannya. Kami menahan Anda atas tuduhan penggelapan dana perusahaan senilai 5 miliar rupiah, pemalsuan dokumen negara,
dan penipuan berlapis. Dion dilemparkan oleh si penagih utang ke lantai, tepat di kaki polisi. Dengan sigap, tangan Dion ditarik ke belakang. Bunyi klik logam borgol yang mengunci pergelangan tangannya terdengar seperti musik kemenangan di telingaku. Dan saudari Bella Anindya, lanjut polisi itu, menunjuk Bella yang sedang berusaha kabur lewat pintu belakang panggung. Dua polwan dengan cepat menyergapnya. Anda turut ditahan sebagai tersangka utama pencucian uang dan persekongkolan jahat. Saya tidak salah. Saya tidak tahu uang itu curian. Bella meronta, gaun pengantinnya yang besar membuatnya sulit bergerak, membuatnya terlihat konyol saat diseret. Mahkota tiara di kepalanya jatuh menggelinding di lantai. Kekacauan itu mencapai puncaknya. Tamu-tamu undangan tidak lagi diam. Mereka mengeluarkan ponsel, merekam secara terang-terangan, melakukan live streaming ke media sosial. Aku bisa melihat komentar-komentar pedas yang bermunculan di layar ponsel mereka. Reputasi Dion dan Bella hancur bukan hanya di ruangan ini, tapi di seluruh negeri. Aku berjalan menuruni panggung, mendekati Dion yang sedang diseret polisi. Dia menatapku dengan mata yang bengkak dan merah. Clarissa. Panggilnya lirih, putus asa. Maafkan aku, tolong cabut laporannya. Aku suamimu, ingat masa-masa indah kita. Aku berhenti, menunduk sedikit untuk mensejajarkan wajahku dengannya. Aku menatapnya dalam-dalam, mencari sisa-sisa rasa cinta yang mungkin masih ada. Tapi nihil. Hanya ada rasa kasihan pada makhluk menyedihkan ini. Masa indah? Tanyaku pelan. Masa di mana kamu membohongiku? Masa di mana kamu tidur dengan sekretarismu saat aku sakit di rumah? Atau masa di mana kamu dan ibumu menghinaku setiap hari? Aku menegakkan tubuhku, merapikan letak blazerku. Kamu bukan suamiku lagi, Dion. Kamu hanyalah sebuah kesalahan investasi yang sudah kulikuidasi. Nikmati bulan madumu di sel isolasi. Polisi menyeretnya pergi. Dion menangis meraung-raung seperti bayi, memanggil ibunya. Sementara itu, Ibu Lestari yang sudah kehilangan semua perhiasannya hanya bisa duduk menangis di lantai, dihindari oleh semua orang seperti wabah penyakit. Teman-teman arisannya yang dulu memujinya kini berbisik jijik. Pantesan kaya mendadak, ternyata anaknya maling. Aku berdiri di tengah ballroom yang kini porak-poranda. Makanan mewah di meja prasmanan mulai dingin dan tak tersentuh. Dekorasi bunga mulai layu. Tapi bagiku, udara di sini terasa sangat segar. Beban berat yang selama 3 tahun menghimpit dadaku telah terangkat sepenuhnya. Reno mendekatiku, membisikkan sesuatu. Bu, mobil sudah siap. Wartawan sudah menunggu di lobi depan, tapi kita bisa lewat jalur VIP di basement. Tidak, Reno, jawabku sambil tersenyum. Kita lewat depan. Aku tidak punya alasan untuk sembunyi. Biarkan dunia melihat wajah pemenangnya. Bagian 1, Sang Ratu dan Penjara Masa Lalu. 6 bulan. 180 hari. 4.320 jam. Itulah waktu yang telah berlalu sejak malam di mana aku meruntuhkan langit-langit palsu yang dibangun oleh Dion dan ibunya. Waktu yang dulunya terasa seperti siput yang merayap di atas silet saat aku masih menjadi istri yang tertindas, kini berlari dengan irama yang menyenangkan. Waktu bukan lagi musuh yang mengejarku dengan tagihan dan hinaan. Waktu kini adalah sahabat yang memberiku ruang untuk bernapas. Pagi ini, Jakarta menyapaku dengan cara yang berbeda. Cahaya matahari pukul 6 pagi menerobos masuk melalui dinding kaca floor to ceiling di kamar tidur utamaku. Cahaya itu tidak lagi terasa menyilaukan atau panas, melainkan hangat dan lembut, seolah ikut merayakan kebebasanku. Aku menggeliat perlahan di atas ranjang king cole berukuran besar yang dilapisi spray sutra kualitas terbaik. Dinginnya kain yang menyentuh kulitku memberikan sensasi kemewahan yang nyata, kemewahan yang sebenarnya bisa kubeli sejak dulu. Namun selalu kutahan demi menjaga ego rapuh seorang suami yang tidak tahu diri. Aku memejamkan mata sejenak, menikmati keheningan. Dulu, di rumah lamaku, rumah yang kini sudah rata dengan tanah, pagi hari adalah neraka kecil. Pukul 5 pagi, aku sudah harus bangun karena suara panci yang dibanting Ibu Lestari di dapur. Teriakan melengkingnya yang menyuruhku bangun, menuduhku malas padahal aku baru tidur pukul 2 pagi setelah menyelesaikan laporan perusahaan secara diam-diam. Lalu disusul oleh suara Dion yang menggerutu mencari kaos kakinya yang hilang,
padahal ada di depan matanya sendiri. Bau masakan gosong, bau rokok Dion, dan bau kelembapan dinding yang bocor adalah aroma pagiku selama 3 tahun. Tapi pagi ini, hening. Hanya ada suara desau halus air purifier, dan lamat-lamat suara jazz instrumental dari speaker yang terpasang di langit-langit kamar. Aroma yang tercium adalah campuran lavender dan sandalwood dari diffuser mahal di sudut ruangan. Aku bangkit, menjejakkan kaki di lantai marmer yang dingin. Aku berjalan menuju balkon, membuka pintu geser kaca, dan membiarkan angin pagi di lantai 45 menerpa wajahku. Dari ketinggian ini, kemacetan Jakarta terlihat seperti aliran darah yang tersumbat di arteri kota, tapi suara bising klakson dan teriakan itu tidak sampai ke sini. Di sini, di duniaku yang baru, semuanya hening, terkendali, dan agung. Seorang pelayan wanita berseragam rapi mengetuk pintu kamarku pelan. "Selamat pagi, Ibu Clarissa. Sarapan sudah siap di meja makan. Earl Grey tea dan croissant mentega, sesuai pesanan." "Terima kasih, Mbak," jawabku tanpa menoleh, masih menatap cakrawala. "Saya akan keluar 10 menit lagi." Lihatlah bedanya. Dulu aku diperlakukan seperti pembantu oleh mertuaku sendiri. Sekarang, aku memiliki staf profesional yang melayaniku dengan hormat, bukan karena takut, tapi karena aku membayar mereka dengan layak dan memanusiakan mereka. Ironis sekali, Ibu Lestari selalu berteriak bahwa pembantu harus tahu diri, padahal dialah yang tidak pernah tahu diri sebagai penumpang di rumah menantunya. 1 jam kemudian, aku melangkah masuk ke lobi gedung pencakar langit milikku, The Chakra Tower. Derap langkah sepatu stiletto Louis Vuittonku bergema di lantai granit, menciptakan irama otoritas yang membuat para karyawan yang berpapasan denganku mengangguk hormat. "Selamat pagi, Bu Clarissa." "Pagi, Bu." "Selamat pagi, Bu." Aku membalas sapaan mereka dengan senyum tipis namun tegas. Bukan senyum ramah yang lemah, tapi senyum seorang pemimpin yang tahu arah tujuannya. Aku bukan lagi Clarissa si ibu rumah tangga yang menunduk takut saat dimarahi suami. Aku adalah Clarissa Andini, CEO dari holding company yang menguasai properti dan logistik. Lift pribadi membawaku melesat naik ke lantai teratas dalam hitungan detik. Pintu lift terbuka, langsung menghadap ke meja resepsionis pribadiku di mana Indira sudah menunggu. Penampilan Indira telah berubah total. 6 bulan lalu, dia harus menyamar menjadi Inah, memakai das terlusuh, meminyaki rambutnya agar terlihat lepek, dan membungkukkan badan. Sekarang, Indira berdiri tegak dengan setelan blazer Armani berwarna navy, rambut bobnya yang cik membingkai wajah cerdasnya. Dia adalah Chief Operating Officer, COO, kepercayaanku. Transformasi Indira adalah simbol kemenangan kami. "Selamat pagi, Ratu," sapa Indira dengan nada bercanda namun penuh hormat. Dia satu-satunya orang yang boleh memanggilku begitu di ruang tertutup. "Pagi, Jenderal," balasku. "Bagaimana agenda kita hari ini?" Indira berjalan mengiringiku masuk ruangan kerjaku yang luas. Dia meletakkan tablet di mejaku sambil membacakan jadwal. Rapat evaluasi kuartal 1 jam 10. Makan siang bisnis dengan delegasi investor Jepang jam 1. Dan sore nanti ada sesi pemotretan untuk sampul majalah Forbes Indonesia. "Bagus," kataku sambil duduk di kursi kebesaranku, kursi kulit yang jauh lebih nyaman daripada sofa butut di rumah Ibu Lestari. "Dan bagaimana dengan proyek sampah? Apakah laporan bulanannya sudah masuk?" Wajah Indira berubah serius. Ada kilatan kepuasan sadis di matanya yang tak bisa disembunyikan. "Ini adalah ritual bulanan kami. Membaca laporan nasib para pengkhianat. Aku tidak melakukannya karena aku belum move on, tidak. Aku melakukannya sebagai pengingat. Sebagai validasi bahwa keputusan yang kumuat 6 bulan lalu adalah benar. Sebagai hiburan di tengah penatnya mengurus bisnis triliunan rupiah. Laporannya lengkap, Bu." Detektif swasta dan orang dalam kita di Lapas Cipinang baru saja mengirimkan update terbaru pagi ini. Dan jujur saja, ini lebih buruk dari bulan lalu. Indira menyerahkan sebuah map hitam tebal. Di depannya tertulis, Sub D, status, kritis. Aku membuka map itu perlahan, menyesap tehku, dan mulai membaca. Target 1, Dion Prasetyo lokasi, Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Cipinang, Blok Tahanan Umum. Vonis,
4 tahun 6 bulan, penggelapan, penipuan, pemalsuan dokumen. Deskripsi dalam laporan itu begitu rinci, seolah membawaku masuk ke dalam sel yang pengap itu. Dion, pria yang dulu sangat memuja penampilannya, yang bisa menghabiskan waktu 1 jam di depan cermin hanya untuk menata rambutnya dengan pomade mahal, kini hancur lebur. Foto terbaru yang dilampirkan dalam laporan itu nyaris membuatku tidak mengenalinya. Rambutnya dicukur asal-asalan, botak di beberapa tempat karena infeksi jamur kulit akibat air penjara yang kotor. Wajahnya yang dulu bersih berkat perawatan klinik mahal yang dibayar pakai kartu kreditku, kini penuh dengan jerawat batu dan bekas luka lebam. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Aku membaca paragraf tentang kesehariannya. Subjek, Dion, tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar uang keamanan di dalam blok. Akibatnya, dia ditempatkan di sel berkapasitas 20 orang yang diisi oleh 50 orang. Dia tidur di dekat lubang WC jongkok, posisi tidur paling rendah dalam hierarki penjara. Subjek sering menjadi sasaran perundungan, bullying, oleh narapidana kasus kekerasan. Tugas hariannya adalah mencuci celana dalam para kepala kamar, bos blok, dan memijat kaki mereka setiap malam. Minggu lalu, subjek kedapatan mencuri sisa makanan temannya karena jatah makanannya dirampas. Akibatnya, dia dipukuli di kamar mandi hingga 2 gigi depannya patah. Aku terhenti sejenak. 2 gigi depannya patah? Aku teringat senyum Dion yang dulu, senyum meremehkan yang dia berikan saat dia berkata, "Kamu itu cuma numpang, Clarissa. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa." Sekarang, tanpa aku, dia bahkan tidak bisa mempertahankan gigi di mulutnya. "Indira," panggilku. "Ya, Bu." Apa dia masih sering menyebut namaku? Indira mengangguk. Menurut informan sipir, setiap malam Dion sering mengigau atau menangis. Dia memanggil-manggil nama ibu. Kadang dia berteriak, "Clarissa, maafkan aku. Tolong bayar utangku." Tapi yang paling menyedihkan adalah saat jam kunjungan. "Kenapa? Tidak ada yang mengunjunginya, Bu?" Bella tentu saja tidak bisa karena dia juga tahanan kota dan sibuk dengan kemiskinan barunya. Ibunya, Lestari, tidak punya ongkos untuk ke penjara. Jadi setiap kali ada panggilan kunjungan untuk napi lain, Dion hanya duduk di pojok sel, menatap pintu besi dengan tatapan kosong, berharap ibu datang menyelamatkannya seperti dulu ibu selalu membereskan kekacauannya. Aku menutup mata sejenak, membayangkan pemandangan itu. Dion yang sombong, kini menjadi makhluk paling kesepian di dunia. Dulu dia membuangku seperti sampah. Sekarang dia menyadari bahwa sampah itu adalah satu-satunya pelindungnya. Tapi ada satu insiden menarik 3 hari yang lalu. Tambah Indira, jarinya menunjuk ke halaman terakhir laporan Dion. Aku membacanya. Insiden ruang tunggu sidang PK, peninjauan kembali. Dion bertemu dengan mantan rekan kerjanya yang kebetulan tersangkut kasus narkoba ringan. Rekan itu bertanya, "Loh, Pak Dion? Bukannya Bapak Direktur Utama? Kok di sini?" Dion mengamuk, berteriak bahwa dia dijebak oleh istri durhaka. Dia berteriak, "Istriku itu penyihir. Dia mencuri perusahaanku." Teriakannya membuat dia dipukul oleh petugas karena membuat keributan. Aku tertawa kecil. Tawa yang dingin. Dia masih menyangkal, gumamku. Bahkan di dalam lubang tinja pun, egonya masih setinggi langit. Dia masih berpikir perusahaan itu miliknya. Dia masih berpikir dia adalah korban. Itulah yang membuatnya tidak akan pernah bangkit. "Bu," sahut Indira bijak. "Dia tidak punya kemampuan untuk introspeksi. Dia hanya punya kemampuan untuk menyalahkan orang lain." Aku menutup map bagian Dion. Rasanya cukup. Rasa iba yang sempat muncul sekilas, sisa-sisa kemanusiaan yang wajar, segera tertutup oleh memori betapa kejamnya dia saat mengusirku. Jika aku yang berada di posisinya saat itu, jika aku benar-benar miskin dan diusir, apakah Dion akan kasihan padaku? Tidak. Dia akan tertawa dan meludahi wajahku bersama Bella. Jadi, biarlah dia menikmati hasil tanamannya sendiri. Lanjut ke target kedua, perintahku sambil menyandarkan punggung. Si pelakor yang bermimpi jadi Cinderella.
Indira tersenyum miring, mengambil map kedua yang berwarna merah muda kusam. Ah, Bella. Nasibnya tidak kalah tragis, Bu. Kalau Dion hancur secara fisik, Bella hancur secara sosial. Dia hidup, tapi sebenarnya sudah mati di mata masyarakat. Bagian 2, Sang Pelakor dan Runtuhnya Ilusi Matriarki. Aku meletakkan map hitam berisi nasib Dion. Hatiku terasa kosong. Namun bukan kekosongan karena kehilangan, melainkan kekosongan lega seperti ruang paru-paru yang baru saja membuang napas kotor. Dion sudah tamat. Dia bukan lagi ancaman, dia hanya statistik dalam sistem pemasyarakatan. Indira, yang duduk di seberang mejaku, mendorong map kedua perlahan. Map berwarna merah muda kusam yang warnanya sudah memudar, persis seperti masa depan wanita yang namanya tertera di sana. Bella Anindya, bacaku pelan. Status hukumnya memang hanya tahanan kota dengan wajib lapor. Bu, jelas Indira sambil membuka tabletnya untuk memperlihatkan data visual. Pengacaranya, yang dia bayar dengan menjual semua tas branded palsunya, berhasil meyakinkan hakim bahwa dia hanya korban manipulasi Dion. Dia tidak dipenjara fisik. Tapi, Indira menekan layar tablet, memutar sebuah video. Dia berada dalam penjara yang jauh lebih kejam. Penjara sosial. Aku menatap layar tablet. Video itu diambil secara sembunyi-sembunyi oleh salah satu mata-mata kami. Lokasinya di sebuah lorong remang-remang dengan dinding yang catnya terkelupas. Musik dangdut koplo terdengar berdentum bising di latar belakang. Di sana, terlihat seorang wanita sedang membawa nampan berisi botol-botol minuman keras. Dia memakai rok mini yang terlalu ketat dan atasan tank top murahan yang memperlihatkan belahan dada secara vulgar. Wajahnya tertutup lapisan bedak tebal yang tidak rata, mencoba menutupi kantung mata yang hitam dan garis-garis kelelahan. Itu Bella. Bella yang 6 bulan lalu berdiri di pelaminan dengan gaun seharga ratusan juta. Bella yang selalu memandang rendah padaku, karena dia merasa lebih muda dan lebih segar. Sekarang, dia terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Dia bekerja di tempat karaoke plus-plus di pinggiran Bekasi, lapor Indira dengan nada datar. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Jejak digitalnya terlalu buruk. Video saat dia diseret polisi dengan gaun pengantin robek itu sudah ditonton lebih dari 15 juta kali di TikTok. Julukannya sekarang adalah Ratu Pelakor Gagal. Setiap kali dia melamar kerja admin atau resepsionis, HRD langsung mengenalinya dan mengusirnya. Aku melihat video itu lagi. Seorang tamu pria mabuk terlihat mencolek pinggang Bella. Bella menepisnya dengan wajah jijik, tapi pria itu malah menyiramkan sisa bir ke wajah Bella. Bella tidak melawan. Dia hanya menunduk, mengelap wajahnya dengan tisu kasar, dan melanjutkan pekerjaannya. Di mana arogansinya? Di mana senyum liciknya saat dia bergelayut manja di lengan suamiku dulu? Keluarganya bagaimana? Tanyaku. Itu bagian terburuknya, jawab Indira. Orang tuanya di kampung merasa sangat malu. Tetangga-tetangga di desa mencemooh mereka karena punya anak yang jadi pelakor viral. Ayahnya mengusir Bella saat dia mencoba pulang kampung bulan lalu. Dia dilarang menginjakkan kaki di rumah masa kecilnya. Sekarang dia tinggal di sebuah kamar kos sempit berukuran 2x3 meter, tanpa ventilasi, berbagi kamar mandi dengan tikus got. Aku menghela napas panjang. Hukuman sosial di negeri ini memang sadis. Bella menginginkan jalan pintas menuju kekayaan dengan mencuri suami orang. Dia pikir kecantikan adalah mata uang yang berlaku selamanya. Dia lupa, kecantikan tanpa martabat hanyalah komoditas murah yang bisa dibeli dan dibuang. Biarkan dia di sana, putusku dingin. Jangan ganggu dia, tapi pastikan dia tidak pernah bisa mendekati lingkaran bisnis kita lagi. Jika dia mencoba melamar kerja di anak perusahaan manapun, pastikan namanya ada di daftar hitam permanen. Siap, Bu. Indira menutup map merah muda itu. Kini tersisa satu map lagi. Map berwarna coklat lusuh. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Ini adalah target yang paling personal. Jika Dion menyakitiku sebagai suami, dan Bella menyakitiku sebagai sesama wanita, maka Ibu Lestari menyakitiku sebagai figur ibu yang seharusnya mengayomi. Kata-kata tajamnya masih terngiang di telingaku. Dasar istri mandul. Padahal Dion yang bermasalah. Kamu itu cuma benalu.
Padahal aku yang membiayai hidup mereka. Mantu tidak tahu diri. Ibu Lestari. Bisikku, menyentuh sampul map itu. Bagaimana kabar sang ratu tanpa mahkota? Indira tidak langsung menjawab. Dia menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kepuasan dan kengerian. Ibu harus melihat ini sendiri, kata Indira. Dia tidak memberikan laporan tertulis, melainkan sebuah foto berukuran besar. Aku mengambil foto itu. Duniaku seakan berhenti sejenak. Di foto itu, terlihat seorang wanita tua duduk bersimpuh di pinggir jalan yang becek, di depan sebuah gerobak gorengan yang kotor dan berminyak. Dia mengenakan daster batik yang sudah sobek di bagian ketiak. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi bak nyonya besar, kini putih berantakan, terurai kusut dan lepek oleh keringat. Wajah itu penuh dengan keriput dalam yang memancarkan penderitaan. Tapi yang membuatku merinding adalah ekspresinya. Dia tidak terlihat sedih. Dia sedang tersenyum. Senyum yang miring sebelah. Senyum yang kosong. Dia gila? Tanyaku pelan. Suaraku tercekat. Stroke ringan menyerangnya 2 bulan lalu, jelas Indira. Mulutnya jadi miring, bicaranya peluh. Tapi gangguan utamanya ada di kejiwaannya. Delusi grandeur. Maksudnya? Dia menolak menerima kenyataan bahwa dia miskin, Bu. Dia tinggal menumpang di gubuk reot milik kerabat jauhnya yang sebenarnya sudah tidak tahan menampungnya. Setiap hari dia berjualan gorengan untuk makan. Tapi Indira menelan ludah. Tapi dia bersikap seolah dia sedang melakukan kegiatan sosial. Kegiatan sosial? Aku tertawa getir. Dia jualan gorengan tapi menganggap itu charity. Benar. Informan kami merekam percakapannya dengan pembeli. Indira memutar rekaman suara di ponselnya. Terdengar suara bising jalanan, suara minyak mendesis, dan suara serak Ibu Lestari yang peluh. Beli pisang gorengnya 2, Mbah, kata seorang pembeli. Oh, silakan, Jeng, jawab suara Ibu Lestari, nadanya dibuat-buat, meniru gaya bicara sosialita. Sebenarnya saya jualan ini cuma iseng loh. Anak saya, si Dion yang direktur itu, sebentar lagi menjemput saya pakai Pajero baru. Dia lagi meeting di Singapura sekarang. Saya cuma bosan saja nunggu di rumah mewah, jadi main-main di sini. Iya, Mbah, iya. Sahut pembeli itu dengan nada kasihan, jelas menganggapnya orang gila. Nanti kalau Dion datang, saya mau minta dia belikan ruko ini buat saya. Biar saya nggak kepanasan. Kamu tahu kan, kulit saya sensitif, biasa perawatan di klinik mahal. Rekaman itu berhenti. Aku menutup mata, merasakan sensasi aneh yang menjalar di tengkuku. Wanita ini, bahkan dalam kehancurannya yang paling mutlak, dia masih memegang erat kebohongannya. Dia membangun benteng imajinasi untuk melindungi egonya yang sudah hancur lebur. Pajero itu sudah dilelang. Dion sedang mencuci celana dalam di penjara. Rumah mewah itu sudah tidak ada. Tapi di dalam kepala Ibu Lestari, dia masih nyonya besar. Ini hukuman yang jauh lebih mengerikan daripada penjara. Dia terperangkap dalam labirin pikirannya sendiri, terus-menerus menunggu jemputan yang tidak akan pernah datang. Cukup, kataku, meletakkan foto itu tertelungkup. Aku tidak sanggup melihat senyum gila itu lebih lama lagi. Tutup kasus ini, Indira. Kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi pada mereka. Tuhan sudah mengambil alih tugas kita dengan sangat teliti. Baik, Bu. Indira membereskan semua map itu. Oh ya, soal tanah bekas rumah Ibu. Kenapa? Alat berat sudah mulai bekerja pagi ini. Pembongkaran struktur utama sudah mencapai 80%. Ibu mau meninjaunya sebelum kita ratakan total untuk pembangunan panti asuhan? Aku terdiam sejenak. Kembali ke sana, ke tempat di mana aku menghabiskan 3 tahun hidupku sebagai tawanan emosional? Awalnya, instingku berteriak jangan. Untuk apa membuka luka lama? Tapi kemudian, logika baruku mengambil alih. Aku perlu melihatnya runtuh. Aku perlu melihat tembok-tembok yang dulu mendengar tangisanku itu hancur menjadi debu. Itu akan menjadi simbol penutupan yang sempurna. Siapkan mobil, kataku tegas sambil berdiri. Aku ingin melihat istana pasir itu runtuh. 1 jam kemudian,
Alphard putihku membelah jalanan Jakarta menuju kawasan perumahan elit di mana aku dulu tinggal. Sepanjang perjalanan, aku hanya diam menatap keluar jendela. Setiap tikungan jalan membangkitkan memori. Di toko roti itu, aku pernah membelikan kue ulang tahun Dion yang akhirnya dia lempar karena rasanya kampungan. Di taman itu, aku pernah duduk sendirian menangis saat Dion tidak pulang 3 hari. Di halte itu, aku pernah melihat Ibu Lestari memaki tukang ojek karena tidak mau membawakan belanjaannya sampai ke dalam rumah. Jejak-jejak rasa sakit itu masih ada, tapi rasanya sudah tumpul. Seperti melihat bekas luka operasi yang sudah sembuh, kau tahu itu pernah sakit, tapi sekarang hanya tinggal garis putih di kulit. Kita sudah sampai, Bu, suara sopir membuyarkan lamunanku. Mobil berbelok memasuki sebuah jalan buntu. Dan di sanalah pemandangan itu terhampar. Rumah berlantai 2 dengan gaya klasik Mediterania yang dulu sangat dibanggakan Dion, kini tinggal kerangka. Atapnya sudah hilang, membiarkan langit biru melihat langsung ke dalam kamar-kamar rahasia mereka. Tembok pagar yang tinggi sudah roboh. Sebuah ekskavator berwarna kuning sedang menghantam sisa dinding ruang tamu dengan garangnya. Brak! Debu beterbangan saat tembok itu runtuh. Itu adalah tembok tempat foto pernikahan kami dulu digantung. Foto besar yang menampilkan senyum palsu kami. Kini, tembok itu hanyalah tumpukan bata merah yang tidak berharga. Aku turun dari mobil, mengenakan kacamata hitam untuk menghalau debu dan sinar matahari. Indira mempayungiku. Aku berdiri di seberang jalan, melipat tangan di dada, menyaksikan tontonan itu dengan kepuasan yang sunyi. Habiskan semuanya, gumamku, jangan sisakan satu tiang pun. Tiba-tiba, mataku menangkap pergerakan di dekat gundukan sampah puing di pojok pagar. Ada seorang wanita tua kurus, memakai caping bambu lusuh, sedang mengais-ngais di antara reruntuhan tembok. Dia memunguti besi-besi bekas atau sisa kabel tembaga untuk dijual. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Itu dia, Ibu Lestari. Dia tidak menyadari kehadiranku. Dia terlalu sibuk menarik sebatang besi beton dari bongkahan semen. Tangannya yang dulu penuh gelang emas, kini hitam dan kotor oleh debu proyek. "Minggir, Bu. Bahaya!" teriak seorang mandor proyek mengusirnya. "Jangan mulung di sini. Ini proyek pribadi." Ibu Lestari menoleh, wajahnya garang meski terlihat lelah. "Heh, kamu tahu siapa saya? Ini rumah anak saya. Saya nyonya di sini. Saya cuma mau ambil barang saya yang ketinggalan." "Nyonya apanya? Ini sudah dijual ke PT Cakra Buana. Pergi sana atau saya panggil satpam," bentak mandor itu. Ibu Lestari mundur dengan langkah terseok, mulutnya komat kamit memaki mandor itu. Dia berbalik badan, hendak pergi, dan saat itulah matanya bertemu dengan mataku. Waktu seolah membeku. Kami berjarak sekitar 10 meter, dipisahkan oleh jalan aspal dan nasib yang bertolak belakang. Dia melihatku berdiri di samping mobil mewah, mengenakan gaun sutra mahal, kacamata hitam desainer, dilindungi payung oleh asisten, dan dijaga oleh sopir berbadan tegap. Aura kekuasaan memancar dariku. Sementara dia berdiri di sana dengan das tersobek, memegang karung goni berisi rongsokan, kakinya hanya beralaskan sandal jepit yang berbeda warna kiri dan kanan. Mata Ibu Lestari membelalak. Mulutnya yang miring terbuka sedikit. Ada kilatan pengenalan di sana. Kabut kegilaannya seolah tersingkap sesaat oleh sengatan rasa malu. Clarissa, suaranya serak, nyaris tak terdengar, terbawa angin. Dia melangkah maju 1 langkah, ragu-ragu. Tangannya terulur sedikit, seolah ingin menggapai sesuatu. Mungkin bantuan, mungkin pengampunan, atau mungkin uang. "Clarissa, ini Ibu." Panggilnya lagi, kali ini lebih keras, nadanya memelas. Nada yang belum pernah kudengar seumur hidupku darinya. "Ibu lapar, Clarissa. Dion belum jemput." Aku tidak bergerak. Aku tidak membuka kacamata hitamku. Aku tidak membalas sapaannya. Aku hanya menatapnya sebagai orang asing. Dulu, aku mungkin akan luluh. Dulu, aku mungkin akan memberinya uang karena kasihan. Tapi wanita yang berdiri di sana itu adalah orang yang sama yang menendang pot bungaku. Orang yang sama yang mendukung anaknya berselingkuh. Orang yang sama yang menyebutku mandul dan pembawa sial.
Rasa kasihan adalah penghinaan bagi perjuanganku bertahan hidup selama ini. Aku menoleh pada Indira. Kita pergi. Debu di sini membuatku alergi. Baik, Bu, jawab Indira tegas. Aku berbalik, masuk kembali ke dalam kesejukan mobil Alphard. Dari kaca jendela yang gelap, aku melihat Ibu Lestari mencoba mengejar mobil kami. Dia berlari tertatih-tatih, melambaikan tangannya yang kotor. Clarissa, tunggu. Ibu mau ikut. Mobil Pajero Ibu mana? Clarissa. Teriaknya histeris sebelum akhirnya tersandung kakinya sendiri dan jatuh tersungkur di aspal panas. Sopirku menatap spion dengan ragu. Bu, apa perlu berhenti? Jalan terus. Perintahku datar, pandanganku lurus ke depan. Jangan pernah menoleh ke belakang. Di belakang sana hanya ada hantu. Mobil melaju kencang, meninggalkan gumpalan debu dan seorang wanita tua yang menangis meraung-raung di atas reruntuhan istana hayalannya. Aku menyandarkan kepala, memejamkan mata. Satu air mata menetes di pipiku, bukan air mata sedih, tapi air mata perpisahan. Selamat tinggal, masa lalu. Selamat tinggal, Dion. Selamat tinggal, Ibu. Kalian sudah mendapatkan peran yang kalian inginkan dalam drama ini. Dan aku sudah selesai menjadi penonton. Sekarang, akulah sutradaranya.